Alam arwah bagian ketiga. Ini adalah bagian terakhir, di mana di bagian ini kita akan bicarakan bagaimana caranya mendoakan arwah-arwah tersebut. Ini adalah bagian akhir, bagian ketiga dari pembahasan tentang tema arwah. Di bagian 1 dan kedua kita sudah bicarakan banyak tentang definisi atau filosofi dari arwah. Itu apa? Lalu kemudian kalau kita memelihara atau mengadopsi arwah dengan tujuan agar kita membantu para arwah ini kembali kepada Tuhan, bisa kembali kepada Tuhan dengan cepat. Bagi saya ini juga merupakan tindakan yang membenarkan diri sendiri atas nama ego dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagi saya tidak bermanfaat. Kita mengingat kembali bahwa apabila kita berbicara kepada diri sendiri, berbicara kepada sesuatu, bisa benda, bisa boneka, bisa barang itu bisa keris, bisa tombak, atau kepada sesuatu yang kita anggap tidak tampak, pendamping kita, guru gaib kita, malaikat, atau apapun. Nah, semua hal itu kita sedang bicara dengan ego state kita sendiri. Kita sedang bicara dengan bagian-bagian diri kita sendiri. Hanya saja orang-orang memproyeksikan bagian-bagian dirinya ini dengan cara yang berbeda. Ada yang memproyeksikan kepada boneka, ada yang memproyeksikan kepada barang, dan ada yang memproyeksikan kepada hal-hal yang tidak tampak. Dan semua itu tentu saja sama. Proyeksi pikiran. Proyeksi pikiran ini lahir karena banyak hal. Yang paling dominan adalah ketidaknyamanan kita akan kehidupan yang kita alami secara nyata dan ketidakpuasan kita atas peristiwa-peristiwa yang menimpa kita dalam realita hidup. Kemudian kita ingin melampiaskan itu, kita ingin mengekspresikan itu dalam bentuk-bentuk yang lain, yaitu bentuk proyeksi pikiran kita sendiri. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau demikian, bagaimana kita membantu para arwah-arwah ini untuk segera kembali kepada Tuhan? Karena mungkin saja Anda meyakini, banyak orang meyakini bahwa arwah-arwah ini sedang tersesat dan mereka tidak bisa kembali cepat kepada Tuhan. Dan atas pembenaran itu maka kemudian Anda mengatakan mengadopsi arwah agar membantu mereka untuk cepat kembali kepada Tuhan. Bisa nggak kita mendoakan mereka? Atau bagaimana caranya agar para arwah ini bisa cepat kembali kepada Tuhan? Sahabat, mari kita ingat tentang tindakan. Kita tentu percaya bahwa apapun tindakan kita itu akan kita ambil sendiri. Dalam bahasa Jawa ada sebuah filosofi yang mengatakan ngunduh wohing pakarti. Kita akan menuai apa yang kita lakukan. Dan kita akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan. Demikian juga semua manusia. Kalau kemudian Anda percaya dengan arwah, ya demikian juga dengan arwah. Mereka kalau Anda katakan saat ini sedang tersesat, mereka sedang ngunduh wohing pakarti. Mereka sedang menuai apa yang pernah mereka lakukan. Nah, kalau demikian,
Kalau kita sedang mengusung panenan kita sendiri, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, kita sedang menuai semua hasil dari tindakan kita. Adakah orang lain yang bisa membantu? Kalau ada orang lain yang bisa membantu, tentu ini menjadi sebuah hukum yang tidak adil. Tidak adilnya di mana? Loh, ada orang yang sudah berbuat jahat sepanjang hidup misalnya, kemudian dia sedang menuai hasil dari perbuatan jahat itu, dan ada orang yang bisa membantu sehingga dia ringan dari hukuman tindakan jahatnya itu. Tentu ini menjadi sebuah hukum yang tidak adil. Padahal kita yakin, dalam semua agama juga yakin, bahwa tindakan sebesar zarah pun, sebesar sel, sebesar atom pun, sebesar zarah, itu kita akan menuainya, kita akan mendapatkan itu kembali. Nah, kalau demikian, bisa nggak ada orang yang berbuat salah di dunia, kemudian kita mendoakan kepada Tuhan dan meminta ampun atas salah-salahnya? Kalau ada, ini sungguh sangat aneh. Anehnya di mana? Anehnya orang tersebut tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan, dalam tanda kutip, untuk menebus semua perbuatan yang pernah dilakukan. Mungkin kalau dalam dunia itu, setelah meninggal dalam 1 hari 2 hari, dia sedang ngunduh wangi pakarti, dia sedang menuai apa yang pernah dilakukan, tersiksa misalnya, tersesat di alam arwah, kemudian ada yang bisa mendoakan, dan Tuhan mengampuni, sehingga dia kembali ke alam Tuhan. Nggak adil banget kan? Kalau setiap orang kita percaya bahwa dia ngunduh wangi pakarti, bahwa dia menuai hasil perbuatannya sendiri, maka dia harus bertanggung jawab selama apapun, sekeras apapun, setersiksa apapun. Loh, itu perbuatannya sendiri kok. Itu hasil apa yang dia buat sendiri kok. Ya, dia harus tanggung jawab. Dia harus memikul itu. Dia harus memikul penderitaan yang dihasilkannya sendiri. Lalu dengan mudah ada orang yang mendoakan. Mungkin ada yang dianggap doa-doa mujarab untuk menghapuskan dosa. Kalau bagi yang percaya ya oke-oke saja. Tapi bagi saya, ini merupakan sebuah pemahaman yang kurang tepat atas doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Bila kita bisa mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dan mereka diampuni oleh Tuhan sehingga kesalahan-kesalahannya dihapus dan dia tidak memikul bebannya sendiri lagi atas perbuatannya, maka hal itu menjadi sebuah tindakan yang tidak adil. Setiap orang memikul kesalahannya sendiri, setiap orang menanggung bebannya sendiri, setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, dan setiap orang menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau demikian, doa itu untuk apa? Toh ada kan doa. Doa untuk orang yang sudah meninggal, doa untuk memohon ampunan kepada orang yang sudah meninggal kepada Tuhan. Bagi saya, doa itu adalah untuk diri manusia yang masih hidup itu sendiri. Kita berdoa, ya Tuhan, ampunilah si A, si B yang sudah meninggal, supaya dia bisa menghadap kepadamu. Ampunilah segala dosa-dosanya. Doa itu adalah untuk kita yang mengucapkan yang masih hidup. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa suatu saat kita akan meninggal. Untuk mengingat bahwa suatu saat kita akan mengalami hal yang sama. Kembali lagi, kalau doa-doa itu tidak bisa untuk menghapuskan atau memohon ampunkan kesalahan-kesalahan itu, dan doa itu untuk diri kita sendiri, untuk mengingat bahwa kita suatu saat akan meninggal seperti dia.
untuk mengingat bahwa saat hidup ini sebelum kita meninggal, kita harus berbuat baik supaya kita tidak menanggung beban yang terlalu banyak pada saat meninggal. Untuk mengingatkan kita, menyadarkan diri kita sendiri di dalam hidup ini. Lalu, bagaimana caranya supaya menolong mereka? Kalau kita masih menggunakan kata atau kalimat menolong, bagaimana caranya menolong mereka? Sahabat Bahtera, kalau kita memelihara arwah dengan media apapun juga, sekali lagi kita sedang mencari pembenaran tentang hal-hal yang nyaman bagi diri kita. Anggaplah mereka ada, anggaplah arwah-arwah itu ada. Mereka tentu tidak berbicara dengan bahasa kita. Mereka tidak melihat dengan mata seperti kita. Mereka tidak mendengar seperti dengan telinga kita. Pendekatan yang paling bisa dipakai bahasanya adalah vibrasi atau getaran rasa dari kita yang masih hidup. Nah, bagaimana cara menggunakan getaran rasa ini? Tergantung kita yang masih hidup. Apakah kita menggunakan getaran-getaran rasa kita itu untuk menolong orang lain, membantu orang lain, berkasih sayang, menyebarkan kedamaian, memupuk rasa-rasa cinta kasih, atau tidak? Kalau getaran-getaran positif seperti menolong orang lain, membantu orang lain, menyebarkan kasih sayang, hal itu tentu akan bermanfaat. Bukan hanya untuk para arwah, tetapi untuk semua hal dalam kehidupan. Nah, kalau demikian, mari kita renungkan baik-baik. Daripada Anda mengadopsi arwah, bagaimana kalau Anda mengadopsi anak manusia yang terlantar beneran? Bagaimana kalau Anda mengadopsi anak-anak kecil yang tidak dipelihara oleh orang tuanya? Bagaimana kalau Anda mengadopsi anak-anak dari fakir miskin yang terlantar? Tentu, ini menjadi sebuah beban tersendiri. Arwah dengan boneka dan media apapun juga, itu tentu akan memudahkan bagi Anda sebagai pembenaran. Dia tidak menuntut banyak. Dia tidak akan rewel, tidak akan menangis, tidak akan kencing, tidak akan ganti popok, tidak butuh biaya sekolah, tidak butuh biaya makan seperti manusia. Walaupun ada kalanya ada yang memberi makan, ada yang memberi minum. Tetapi biaya itu tidak banyak dan repotnya tidak seperti ketika Anda mengadopsi manusia beneran. Mengapa kita tidak melakukan hal itu? Dan tentu ini menjadi sangat bermanfaat dan lebih bermanfaat bagi kehidupan. Ada anak terlantar, ada anak yang tidak mampu, ada anak yang tidak bisa sekolah. Anda adopsi, Anda bantu, Anda support kehidupannya. Tentu itu bermanfaat. Dan vibrasi Anda saat membantu mereka tentu akan terbaca, tentu akan terdengar, dan tentu akan membantu para arwah yang Anda yakini mereka sedang tersesat. Oke lah, kalau Anda merasa keberatan dengan mengadopsi manusia beneran. Adopsi makhluk hidup yang lain. Anak kucing misalnya. Banyak sekali kucing-kucing yang dibuang, kucing-kucing yang menjadi sakit, kucing-kucing yang ada di jalan yang tidak terawat. Tentu bisa Anda adopsi. Anda pelihara baik-baik, Anda beri makan yang sehat, sehingga dia sehat, dia tumbuh sebagai makhluk hidup. Sekali lagi, ini tentu berat bagi Anda. Kucing juga tentu akan kencing, akan
buang air besar, mengotori tempat Anda, butuh makan, dan jam-jam yang dibutuhkan oleh kucing untuk ekstra perhatian. Dan ini bagi sebagian besar orang yang meyakini media untuk adopsi itu lebih memilih media yang tidak bergerak, media yang tidak hidup, daripada mengadopsi makhluk hidup atau mengadopsi anak manusia yang terlantar. Nah, bagi saya lebih bermanfaat apabila Anda sekali lagi mengadopsi anak-anak manusia yang terlantar. Anak-anak makhluk hidup lain, anak kucing, anak anjing, burung yang sedang sakit. Silakan Anda pelihara, silakan Anda adopsi. Setelah mereka sehat, silakan lepaskan kembali ke alam bebas. Dan itu tentu membantu. Vibrasi Anda mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup itu akan berguna bagi semua hal di alam raya ini. Dan apabila kita ingin membantu arwah-arwah yang Anda yakini sedang tersesat itu, buat diri kita menjadi cahaya di dunia. Buat diri kita menjadi terang di dunia. Buat diri kita menjadi garam di dunia. Dengan demikian, kita bisa menjadi hidup di dalam kehidupan kita sendiri. Kita menjadi menghidupkan kehidupan kita. Dalam bahasa Jawa, urip itu urup. Urip iku urup. Jadi hidup itu adalah menghidupi. Jangan cari pembenaran dengan menolong sesuatu yang tidak tampak. Hanya untuk memudahkan Anda. Hidupilah hidup Anda. Terangilah hidup Anda. Mari kita bantu sesama. Silakan adopsi anak-anak manusia yang terlantar, anak-anak fakir miskin yang tidak bisa menghidupi dirinya, tidak bisa bersekolah. Silakan adopsi anak-anak kucing yang terlantar, silakan adopsi anak-anak anjing yang terlantar. Dan dengan demikian, Anda menjadi terang di dunia. Apabila Anda menjadi terang di dunia, tentu Anda akan menjadi terang di alam-alam dan dimensi-dimensi lainnya. Selamat menjadi bermanfaat, dan untuk itu saya akhiri tema alam arwah ini untuk mengajak Anda semua menerangi hidup kita saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.